Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Bapak CGP Angkatan 10 yang saya hormati, rekan-rekan guru SD Impres Sumbersari yang saya hormati, pada pagi hari ini kita patut memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan terkait dengan destinasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak calon guru penggerak Angkatan 10 Inyoman Suarsana. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Bapak pembawa acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ibu semua bisa hadir pada kesempatan hari ini untuk mengikuti seminar kecil mengenai destinasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian dan Om Swastiastu. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di sini mengikuti seminar destinasi budaya positif yang akan saya sampaikan kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya untuk kita fokus pada acara kegiatan ini, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk mengawali konsentrasi fokus kita pada acara kegiatan pagi hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita speaking dulu. Ya, ikuti perintah. Ya, jadi pada speaking ini ada temakan. Jadi apa yang diperintahkan pada video tersebut tolong dicermati, diikuti instruksinya supaya Bapak Ibu bisa menebak kira-kira gambar apa yang akan tampil dalam video tersebut. Kita mulai ya. Ya. Apa itu? Pinguin. Ya. Jadi kira-kira betul nggak jawaban Bapak Ibu itu pinguin? Kalau Pak Dewa apa itu? Pinguin? Kucing. Oke, bagus. Yang lain? Pinguin. Kita tes. Coba tes ya, kita lihat jawabannya apa. Silakan, ini baru tebak gambar namanya. Silakan, ayo. Siapa bisa menebak? Ada bonus pulsa. Ayo. Siapa bisa? Ibu Fitri barangkali? Tarik kesimpulan. Penny? Ya, Ibu Penny tarik kesimpulan. Iya, itu ada
ke diseminasi budaya positif. Sebagai awal pembukaan ada kalimat disiplin bukanlah tujuan, ya. Disiplin adalah alat agar Anda dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri. Manusia mandiri adalah manusia yang merdeka. Nah, untuk pembahasan kita di acara diseminasi budaya positif ini ada beberapa kiranya pembahasan yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu disiplin, kemudian motivasi dalam diri manusia, ketiga lingkung oleh penghargaan, yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan yang terakhir segitiga institusi. Tapi sebelumnya di antara keenam pembahasan nanti barangkali ada yang sudah pernah Bapak Ibu alami atau pernah lakukan di dalam kelas masing-masing berkaitan dengan keenam pembahasan tersebut. Pada dasarnya dari 6 pembahasan tersebut merupakan erat saling berkaitan untuk mewujudkan suatu disiplin di dalam sekolah maupun kelas, ya. Kita awali dulu dari pembahasan pertama yaitu disiplin, ya. Sebagai pertanyaan romantik, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kemudian kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dan mengapa? Nah, ini akan kita jawab selama proses pembahasan atau pemaparan materi, ya. Jadi sebagai pemantik saja, sebagai bayangan Bapak Ibu supaya bisa ada di benak Bapak Ibu berpikir apa kira-kira yang kaitannya disiplin di dalam lingkungan sekolah. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Mindset kita pada saat ini adalah disiplin itu selalu erat kaitannya hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kenapa demikian? Ada alasan tertentu untuk hal tersebut, ya. Pernyataan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan disiplin tadi, yaitu Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Itu dalam buku yang diterbitkan oleh Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan disiplin. Nah, kemudian wujud disiplin dalam keseharian siswa di sekolah itu erat kaitannya dengan motivasi perilaku. Apa saja yang mendasari seorang siswa bertindak disiplin maupun tidak bertindak disiplin itu adalah didasari atas tiga motivasi perilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Artinya begini, ini merupakan dorongan yang dari luar. Karena semata-mata ingin mendapatkan mendapatkan ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman, maka perilaku motivasi itulah yang dia lakukan, bukan berasal dari dorongan dalam diri sendiri, sehingga bisa dikatakan sebagai faktor pendorong eksternal atau dari luar. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan penghargaan. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seringkali di kelas kalau kita mengajar memberikan reward kepada siswa. Apakah hal itu betul kita laksanakan, apakah itu efektif kita lakukan, sebentar kita akan lihat.
apakah memang itu betul atau efektif untuk kita lakukan memberikan penghargaan. Selama ini kan seperti itu yang kita lakukan di kelas, padahal tidak begitu efektif. Kenapa tidak begitu efektif? Nanti kita bisa lihat penjelasan di belakang ini. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, motivasi ini sama dengan yang motivasi pertama, yaitu dorongan dari luar, bukan berasal dari diri sendiri. Artinya, namanya motivasi dorongan dari luar akan hilang pada waktunya, karena tidak berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi internal. Ini yang terbaik. Ya, kalau siswa memiliki motivasi seperti ini yang kita harapkan. Kenapa ya? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, inilah adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena apa? Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Artinya tumbuh dalam dirinya, tumbuh dalam batinnya, tidak merupakan suatu paksaan dan bersifat internal, bukan eksternal. Lain halnya dengan dua motivasi sebelumnya, itu semuanya bersifat eksternal, bukan berasal dari dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, efektif dengan penghargaan untuk bersiswa, apakah efektif ke depannya? Berikut penjelasan. Dihukum oleh penghargaan. Saya mengutip ada kalimat seorang ahli namanya Alfred Kong, ya, dalam penulisan Bay Rivers tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference pada bulan Maret tahun 1990. Ya, dia mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini kalimat dari ahli ini mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi orang. Dari kalimat ini sudah jelas kita bisa baca, kita bisa maknai bahwa penghargaan tersebut belum begitu efektif kalau kita jalankan di kelas. Kenapa demikian? Ya, lanjut lagi ya. Selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan. Ya, kelanjutannya ini pernyataan Alfikon. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kalau mau kita mengembangkan sesuatu, potensi anak untuk berkembang secara konsisten berkesinambungan, kalau memberikan penghargaan ini tidak akan efektif. Kenapa demikian? Ya, karena sifatnya jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena apa? Orientasinya dia, kalau saya berbuat pasti saya akan mendapat penghargaan. Kalau tidak dapat penghargaan, saya tidak akan berbuat. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin kita orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan.
Ya jelas ya. Nah, si penjelasannya sudah jelas. Jadi penghargaan itu melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus memberikannya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi. Kalau kita tidak bisa secara terus menerus, maka suatu saat penghargaan tersebut akan menjadi bumerang bagi Bapak Ibu dalam kelas. Karena apa? Motivasi siswa itu muncul dari luar, bukan dari dirinya. Cuma gara-gara penghargaan baru anak didik kita bisa berbuat. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut sedikit ya. Penghargaan merusak hubungan ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Artinya apa? Ya. Jadi orang yang diberi penghargaan atau pujian itu di hadapan orang banyak, maka yang lainnya itu akan merasa iri. Ya. Yang lain akan merasa iri. Inilah yang menimbulkan persaingan atau kecemburuan sosial di antara anak didik kita. Ya, apalagi yang satunya merasa dihargai, diberikan penghargaan, yang satunya tidak diberikan penghargaan. Makanya sering kita kalau di rapor pendidikan kita untuk jangka panjangnya kan dilarang untuk mengisi peringkat nilai sepanjang kita mengumumkannya ya pada waktu pembagian rapor. Ini sudah maksudnya penghargaan ini salah satu faktornya karena berpengaruh di kemudian hari. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ada putus asa di sini. Ya, ada keputusasaan kalau seandainya merasa setelah mencoba sekian kali tetap merasa gagal, tidak diberikan penghargaan atau tidak dihargai sama guru, mereka akan putus asa. Justru akan berhenti untuk mencoba. Ya. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seorang yang tidak sering mendapatkan penghargaan cenderung menggampangkan segalanya, dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Seperti tadi, karena rasa putus asa tadi, maka mereka akan cenderung menggampangkan segalanya. Terus saya tidak akan dapat penghargaan, sekian kali saya mencoba tetap saya tidak dapat penghargaan, cuma dia saja yang dapat penghargaan. Artinya sesuatu hal yang tidak baik, ya, menggampangkan segala sesuatunya. Baik, kita lanjut. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi maknanya atau maksud dari penghargaan mematikan kreativitas itulah seperti itu. Ya, mengenai salah satu contohnya anak-anak disuruh membuat sebuah puisi, ya, karena orientasi mereka cuma penghargaan toh, semata-mata jadi hasil yang diharapkan kurang maksimal. Di awal sudah dikatakan bahwa menimbulkan persaingan yang tidak sehat, kecemburuan sosial dan sebagainya. Inilah juga sebagai efek dari penghargaan, yaitu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan hukum. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dihukum oleh penghargaan. Begini penjelasannya. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Maksudnya ranking yang paling terakhir, ya, dalam suatu perankingan merasa paling tidak dihargai. Itu maksudnya. Ya. Kemudian jika sesuatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sedikit tidaknya pasti anak tersebut, anak didik kita sudah berharap banyak tetapi tidak diberikan penghargaan, mereka akan merasa kecewa.
Kecewanya dalam bentuk apa? Merasa bersalah pada diri sendiri sehingga merasa dirinya dihukum. Ya. Ya. Jadi dari sekian tadi motivasi yang saya sampaikan berkaitan dengan penghargaan juga. Nah, ini pernyataan dari ahli yang tadi Alfikrom mengenai motivasi dari dalam atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini penghargaan dalam dirinya paling penting, ya, motivasi sehingga memunculkan yang namanya motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik bukan eksternal. Karena dia bisa merasa diri sudah bisa menggabungkan kata-kata atau huruf menjadi sebuah kata atau kata-kata menjadi sebuah kalimat, maka tugas kita sebagai guru dan pendidik mengapresiasi saja sudah merupakan suatu penghargaan, ya, sehingga penghargaan itu tidak hanya berbentuk barang. Apresiasi dari guru kepada siswa juga termasuk penghargaan, tapi apresiasinya bersifat umum, jangan personal. Artinya kalau sifatnya personal kembali ke akan efek penghargaan tadi. Ada anak yang akan merasa cemburu, ada akan mematikan kreativitas, serta ada anak yang merasa dihukum karena merasa kurang mendapat penghargaan dari guru. Nah, segera seperti itu ya. Baik. Nah, berkaitan dengan budaya positif tadi, yang pertama sudah dari motivasi perilaku, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua yang erat kaitannya dengan disiplin positif, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kebutuhan dasar artinya segala sesuatu yang perlu atau wajib kita penuhi untuk keseimbangan jasmani dan rohani seorang manusia atau anak didik kita. Jadi kelima kebutuhan dasar ini semestinya dan wajib untuk terpenuhi. Apabila salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan timbul yang namanya permasalahan. Permasalahan itulah yang akan memunculkan atau tegang dengan disiplin positif. Ya, jadi apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana itu yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Erat kaitannya dengan siswa yang mana? Nah, di sini. Terkadang siswa melakukan sesuatu di kelas dengan temannya, merebut makanan temannya. Nah, di sini sudah kebutuhan ini yang merasa dia belum memiliki bertahan hidup. Kemudian ada contoh lain, ada anak-anak yang datang terlambat ke sekolah, bahkan jarang ke sekolah. Ya, jarang datang ke sekolah setelah mengadakan home visit atau kunjungan ke rumahnya, seorang guru menemukan bahwa anak tersebut kesehariannya menjadi penjual. Artinya apa? Dengan kegiatan itu dia baru bisa akan ke sekolah. Nah, sehingga timbul kontra dalam diri, kalau tidak saya lakukan hal seperti ini, saya tidak akan bisa makan, tidak bisa pergi ke sekolah. Itulah yang menjadi salah satu contoh kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi, sehingga berpengaruh kepada kelangsungan pendidikannya di sekolah. Sehingga dia datang terlambat, terkadang 1 minggu datang beberapa kali. Nah, makanya perlu kita telusuri untuk menangani permasalahan pada siswa, tidak semata-mata berorientasi pada satu pihak, pada diri kita sendiri bahwa kita yang paling benar. Nanti di belakang saya akan jelaskan bagaimana cara menangani sebuah permasalahan atau kasus di sekolah yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu, yang berkaitan juga dengan posisi kontrol kita sebagai guru.
Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Seringkali ini kalau di anak-anak kelas kecil ini merasa manja-manja, sering berkomentar di kelas karena merasa ingin unjuk unjuk diri kepada gurunya, ingin dirasa diterima, diberikan kasih sayang lebih oleh gurunya. Ya, seringkali hal seperti itu terjadi di kelas karena faktor kedua ini, kebutuhan untuk diterima atau mendapatkan rasa kasih sayang. Nah, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, terkadang ada siswa yang kalau tidak dikasih berdiri di depan, terkadang dia merasa cemberut, kadang hampir menangis. Faktor ini yang pengaruhnya. Ya, kebutuhan ini yang ada kebutuhan pengakuan atas kemampuannya ini tidak terpenuhi, sehingga motivasi itu yang mendorong dia melakukan hal seperti cemberut, menangis dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tidak menginginkan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya begini, terkadang anak-anak bosan belajar di kelas, minta belajar di luar halaman. Faktor ini yang benar. Begitu juga sering saya lihat para guru olahraga Pak Deo mengajak anak keluar halaman sekolah, bersiar atau berjalan-jalan. Faktor itu yang salah satu pengaruh. Anak-anak ini kebebasan belajar, tidak terpaku di kelas, ingin melihat langsung di alam nyata, kontekstual apa yang akan mereka pelajari. Dan seperti tadi yang bilang, contohnya olahraga, jalan misalnya. Ya, pembelajaran kontekstualnya masuk kalau anak kita bawa jalan memang. Kalau cuma di kelas kita bilang kita hari ini kita belajar jalan atau lari, tapi di dalam kelas itu sudah tidak kontekstual. Artinya anak-anak cuma menghayal, tidak tahu aslinya bagaimana. Kalau anak-anak diterapkan kepada kenyataan, pasti akan daya tampung, daya ingatnya akan berpengaruh jangka panjang. Ya itu. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Biasanya ini berkaitan dengan minat dan bakat, makanya disarankan kita memberikan pelajaran itu bersifat diferensial. Inilah maksudnya, sesuai dengan minat dan bakat. Makanya kurikulum Merdeka mengisyaratkan kita bahwa anak itu tidak seperti teori yang pernah kita pelajari dari dulu, bahwa anak itu adalah sebuah kertas kosong. Di kurikulum Merdeka itu ada berlaku. Ya, pada pemahaman kurikulum Merdeka, anak itu adalah benih-benih yang mesti dirawat. Artinya sudah ada coretan. Walaupun sifatnya coretan tersebut masih buram, masih kasar, tugas kita sebagai guru atau sebagai pendidik menebalkan garis-garis kasar tersebut sehingga menjadi karakter yang kuat. Dasar itulah ya dalam pendidikan berdiferensi atau diferensial, menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa sehingga siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran. Nah, sepanjang ini kita biasanya belajar fokus pada satu materi, berlaku untuk semua anak dengan cara yang sama. Ya, tapi padahal itu tidak efektif. Kalau kita belajar menyesuaikan dengan minat bakatnya siswa, kemampuan daya tampung siswa,
disesuaikan dengan metode pembelajaran, itulah yang akan lebih efektif dan mudah diterima oleh siswa. Ya, kita lanjut. Nah, tadi sempat saya singgung berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Sebelumnya barangkali pengalaman Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tersebut ada yang terpampang di depan ini, kira-kira yang mana Bapak Ibu pernah lakukan? Saya yakin 100% yang nomor 1 pasti itu. Ya, nomor 1 penghukum. Ya, pada awalnya saya sendiri sebelum menjadi ikut tergabung dalam grup penggerak dalam angkatan 10 ini, memang sadar betul bahwa posisi pertama ini yang sering dilakukan, penghukum. Padahal hal tersebut akan berefek negatif kepada siswa. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat penjelasannya. Ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kalimat-kalimat penghukum. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ya. Kemudian penghukum menggunakan nada yang suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, hasil dari posisi kontrol sebagai penghukum itu yang pertama, yaitu kemungkinan murid akan marah dan dendam. Betul tidak? Iya. Pasti murid itu akan dendam, ya. Kemudian bisa juga sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, nah, murid melihat motor mobil bapak guru dicoret, ya, digores. Karena apa? Nah, itu efek dari posisi kontrol kita yang penghukum. Ya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya, ya sebelum lanjut, apakah salah kita pada posisi kontrol penghukum? Tidak salah, tidak salah. Tetapi posisi tersebut tidak terpaku sama satu hal tersebut. Artinya tidak ada lanjutnya dari posisi tersebut. Ya, harus ada tidak lanjutnya. Apa tidak lanjutnya nanti akan terakhir, di bagian terakhir akan ditahu. Ya. Kemudian yang kedua itu membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki pendirian diri yang buruk tentang diri mereka, sehingga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, terutama gurunya. Jadi dia merasa bersalah, ya. Pembuat merasa bersalah itu nada suaranya itu memelas, halus dan sedih. Ya, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu, sehingga anak tersebut menjadi merasa bersalah pada dirinya. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti inilah lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, ya, yang menahan perasaan. Artinya kalau anak-anak yang tidak mampu menahan emosi atau perasaannya, justru dia akan menyakiti diri sendiri. Makanya tidak lebih bahaya daripada posisi penghukum.
posisi yang tidak sama, kadang-kadang posisi anak yang labil, sehingga melakukan hal yang tidak diinginkan. Kalau anak SD barangkali masih bisa, tapi kalau anak pada posisi SMA, lain halnya. Ya. Kita lanjut pada posisi yang ketiga, yaitu teman. Ya, posisi kontrol seorang guru adalah sebagai teman, ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Kalau sudah keluar kata itu berarti kekecewaan itu. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ya, posisi teman ini hanya berlaku pada guru tersebut yang merasa menerapkan posisi teman. Pada guru lain, anak tersebut tidak akan berlaku hal yang sama. Jadi kurang efektif. Ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, untuk posisi teman itu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, seperti apa yang saya sampaikan, murid akan tergantung pada satu guru tersebut. Dia tidak akan berlaku pada guru lain. Pada guru lain mungkin sikapnya akan lain. Ya, nah, begitu. Itu efek negatifnya. Kemudian dilanjut posisi kontrol yang keempat, itu pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Ini pemantau ini. Kalau dia tidak berdasarkan data, berarti dia sifatnya penghukum karena menurutnya sendiri. Kemudian pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Artinya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, kita lanjut lagi pada posisi kontrol manajer. Hal yang paling diharapkan dari 5 posisi kontrol guru ini adalah posisi manajer. Posisi manajer tidak wajib atau tidak semata-mata hanya dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Kita sebagai pendidik pun berhak menerapkan posisi sebagai manajer. Karena apa? Merangkum semua yang ada pada posisi kontrol yang di bawahnya. Ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Nah, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid atau manajer, nadanya ada suara halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Nah, posisi manajer ini yang kita harapkan
ada pada diri kita. Ya, setiap guru mesti wajib memposisikan diri pada posisi manajer seperti ini. Maka saya bilang tadi, apakah posisi penghukum tidak betul? Ya, ada betulnya sepanjang ada tidak lanjutnya. Tidak lanjutnya apa? Beralihlah ke posisi manajer ini. Ya, sebagai seorang guru di kelas, ya, mulai hari ini, mulai detik ini boleh kita terapkan membuat suatu keyakinan kelas. Kalau dulu namanya tata tertib. Kalau sekarang sudah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bedanya dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu aturan sudah baku, ya, sifatnya ditulis baku. Anak-anak berhak mengikuti, apakah anak itu setuju akan tidaknya peraturan itu, anak itu wajib untuk mengikuti. Tapi keyakinan kelas beda. Keyakinan kelas itu disusun dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama guru dengan murid. Sepanjang guru dan murid sepakat, disetujui, itulah keyakinan kelas. Kalau guru sepakat, siswa tidak menyepakati, tidak akan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu antara kesepakatan guru dengan murid. Begitu juga keyakinan sekolah. Kesepakatan antara kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah yang ada sekolah. Kalau dulu namanya tata tertib seperti terpampang di depan itu ada tata tertib. Kalau sekarang sudah namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, itu bedanya. Beda keduanya adalah kalimat. Kalau dulu kalimat di tata tertib ada kalimat negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pada kalimat di keyakinan kelas itu tidak ada berlaku kalimat negatif, yang berlaku kalimat positif. Contoh, yang tadinya tidak membuang sampah sembarangan, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh merokok, ubah kalimat negatif tersebut menjadi jagalah kesehatan. Seperti itu. Jadi saya harapkan ke depannya untuk diskriminasi ini hasilnya adalah penerapan ke Bapak Ibu di kelas. Marilah kita mulai membuat suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kita bentuk bersama anak siswa dengan murid. Terserah berapa banyaknya item dan ke dalam keyakinan kelas tergantung kesepakatan. Artinya ada permasalahan di kelas, nantinya kita beralih keyakinan kelas tersebut. Ya, karena merasa sudah disepakati, berarti anak tersebut melanggar satu keyakinan yang mereka sudah yakini, sehingga bisa untuk kita konsultasikan ulang dengan anak tersebut. Ya, berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru ini. Di antara 5 posisi kontrol yang diharapkan tadi, inilah posisi kontrol yang terbaik. Ya, di samping sebagai teman atau pemantau tadi ada juga posisi kontrol yang terbaik. Ini adalah posisi manajer karena merangkum semua posisi kontrol yang ada di bawahnya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman ibu mengenai Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol guru tersebut, marilah kita simak video. Saya akan tampilkan video supaya pemahaman Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol guru itu bisa lebih jelas. Ya, kita lanjut ke video ya. Silakan perhatikan baik-baik videonya. Kelihatan ya? Ulang-ulang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Mari kita saksikan sama-sama video tentang posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya.
teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi contoh penerapan posisi kontrol seperti apa yang dipaparkan tadi. Ada 5 posisi kontrol sudah ditampilkan jelas dalam video tersebut. Jadi setelah melihat ke-5 posisi kontrol tersebut, ternyata posisi kontrol manajer inilah yang paling ideal untuk membangun motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Jadi setiap permasalahan nantinya yang Bapak Ibu hadapi dalam kelas, saya berharap mari kita sama-sama berkolaborasi bagaimana cara kita bisa menerapkan posisi diri kita sebagai manajer dalam kelas. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut saja melangkah pada pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu barangkali hal seperti ini tidak asing bagi Bapak Ibu.
karena ini berkaitan dengan budaya positif. Penerapan segitiga restitusi tentunya sebagai alat untuk kita memecahkan segala masalah kasus yang ada di sekolah. Nah, posisi yang ideal tadi sudah dijelaskan untuk menerapkan segitiga restitusi ini adalah posisi manajer. Ada 3 sisi dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di bawahnya sudah dipaparkan jelas kalimat-kalimat yang biasa dipakai. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian lanjut pada validasi tindakan yang salah. Ya, pada sisi kedua, contoh kalimatnya yaitu kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya. Supaya lebih paham, kembali saya izin menampilkan video penerapan segitiga restitusi supaya kita sama-sama tahu bagaimana caranya kita mampu untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi tidak hanya sekedar teori yang kita pahami, tetapi praktek di lapangan juga saya harapkan kita semua mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan permasalahan anak didik kita di dalam kelas. Ya, silakan disimak video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter guru. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih
bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 4. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami diri kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ya, saya kira tadi tampilan contoh penerapan segitiga restitusi sudah jelas. Kita berharap sama-sama seandainya kita menghadapi permasalahan di kelas bisa menghadapi atau melakukan hal seperti itu. Karena hal seperti ini saya kira tidak asing bagi Bapak Ibu. Artinya istilah segitiga restitusi tidak begitu asing, ya. Sudah sering didengar. Tinggal langkah-langkahnya yang kiranya Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang belum dipahami. Inilah ketiga sisi untuk langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Saya tidak akan menjelaskan kembali karena saya kira Bapak Ibu sudah paham mengenai apa yang sudah ditampilkan dalam video. Baik, kita lanjut kepada
akhir dari presentasi hari ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi sudah saya paparkan dari awal sampai akhir bagaimana kita mampu untuk mencerminkan, membudayakan disiplin positif di sekolah maupun di kelas masing-masing. Besar harapan saya sebagai calon guru penggerak bisa berkolaborasi bersama-sama dengan Bapak Ibu di sekolah ini dengan semua warga sekolah untuk bisa mewujudkan budaya positif, salah satunya disiplin positif di kelas dengan mewujudkan atau menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya minta refleksi dari hasil diseminasi ini. Adapun nanti refleksi bisa dikirimkan di tautan. Nanti saya akan kirimkan di tautan Bapak Ibu di WA masing-masing. Silakan Bapak Ibu isi formulirnya berupa Google Form, nanti kirim kembali feedbacknya ke saya sebagai bahan untuk refleksi saya ke depannya dalam memaparkan sebuah materi. Kebetulan materi pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan budaya positif. Jadi ada 3 pertanyaan nantinya yang wajib Bapak Ibu jawab, tolong dijawab, kemudian dilampirkan di dalam Google Form, dikirim kembali ke WA saya. Terima kasih. Sebagai akhir kata dari saya, marilah kita bersama-sama bagaimana berupaya untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Ya, sama-sama kita berkolaborasi untuk saling bahu-membahu mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk itu demikianlah akhir dari pertemuan pada pagi hari ini sampai siang ini. Saya sebagai kata terakhir dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata kiranya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Tetap saya meminta refleksi dari Bapak Ibu, saya tunggu sebagai bahan refleksi untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Yang akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini di kelas kita Pak Guru akan memberikan sedikit materi mengenai disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Yaitu kebiasaan ya atau tindak laku kalian di sekolah maupun di kelas yang berdampak pada positif, perkembangan positif diri kalian. Artinya membangun suasana atau ekosistem sekolah maupun kelas yang positif. Ya. Nah, salah satu contohnya kemarin di apel-apel pagi sudah Pak Guru sering jelaskan, ada salah satu contoh apa masih ingat ada 5S. Itu termasuk budaya positif. Ya. Senyum, sapa, apa lagi? Saling, sopan dan santun. Nah, beberapa dari keseharian kalian di sekolah, bagus sudah banyak yang menerapkan. Kalau ada guru yang baru datang atau tamu yang datang kalian juga menegur. Begitu juga kalau ada guru yang baru kalian saling. Itu salah satu budaya positif. Nah, kebetulan di kelas kali ini Pak Guru ingin menjelaskan atau memberikan dan membentuk bersama-sama dengan kalian salah satu pembentukan disiplin positif, yaitu berupa keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Supaya lebih paham, kalau dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu namanya adalah kata tertib. Ya, artinya ada tertib, aturan yang berlaku di sekolah maupun di kelas. Tetapi yang sekarang sudah berubah, namanya adalah keyakinan kelas. Bedanya apa? Nah, perbedaannya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dengan siswa. Nah, kalau kesepakatan sekolah, ya antara semua warga sekolah dibentuklah sebuah kesepakatan, namanya kesepakatan sekolah.
disepakati, tertulislah di sini. Kalau tidak disepakati, tidak akan menjadi keyakinan kelas. Bisa? Nah, kemudian, bedanya lagi dengan aturan atau tertib. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu tidak untuk di keyakinan kelas tidak dipakai. Di keyakinan kelas berubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat negatif itu dihilangkan, ya, tidak dipakai lagi. Bisa? Nah, Pak Guru minta sebentar, satu orang membuat satu keyakinan atau lebih bisa, ya. 2, 3 boleh. Yang penting minimal satu kalian tulis nanti di sini keyakinan kelas. Kalau kita sudah sepakati, kalian teman kalian sepakati, Pak Guru sepakati, kamu juga semua menyepakati, akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti tulis di sini, habis menulis, ya. Pak Guru kasih waktu barangkali 5 menit, 10 menit berpikir untuk menulis apa yang kalian akan tulis menjadi keyakinan kelas. Setelah itu baru ditempel di papan tulis. Bisa? Ya, Pak Guru bantukan dulu ya. Ini ada lemnya ini ya. Ya, jadi kalian sudah menempelkan kertas note yang Pak Guru bagikan yang berisikan keyakinan kelas menurut kalian. Pak Guru gabungkan dulu yang sama-sama ya. Oke, menjadi satu ini. Oke, ini juga bisa. Sama ini ya. Ini hampir sama semua ya. Oke, jadi Pak Guru bisa tarik kesimpulan satu. Pak Guru akan simpulkan di sini satu, buang sampah pada tempatnya. Kedua, saling menghargai dan menghormati teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas ya, bersama dengan sampah pada tempatnya ya. Belajar dengan tekun. Ya. Belajar dengan tekun. Yang keempat,
saat belajar ya. Fokus saat belajar. Kemudian menolong teman saat kesusahan. Membuang sampah pada tempatnya sama. Dan kebersihan. Oke, cuma itu yang bisa kau langsung. Tinggal bisa ditambah ya. Nah, oke, baik. Buang sampah pada tempatnya, kemudian saling menghargai dan menghormati teman, belajar dengan tekun, fokus saat belajar, menolong teman saat kesusahan. Nah, sekarang dari Pak Guru boleh usul juga satu. Nanti tinggal kalian sepakati apa tidak. Ya. Kalau mau bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian menjaga ketertiban apa? Kelas. Boleh? Nah, dari ketujuh kesepakatan atau 7 yang kalian tuliskan tadi masing-masing temanmu, dari ketujuh yang sudah Pak Guru simpulkan ini, kalian sepakati apa tidak ini? Sepakat enggak? Itu maksudnya. Sepakat enggak kita menerapkan ini menjadi suatu keyakinan kelas? Sepakat? Nah, coba kalau yang sepakat angkat tangannya dulu supaya sama kita satu suara. Bagus, ya. Kalau semua sudah semua angkat tangan, berarti yang kita tulis di depan dari 7 ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas ini harus kalian terapkan dan tanamkan dalam diri kalian setiap hari kalau mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, karena ini merupakan kesepakatan kalian atau keyakinan kalian di dalam kelas. Baik, terima kasih. Itu saja dalam materi kita pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi, sudah menyepakati sehingga kita mendapatkan kesimpulan ada ketujuh keyakinan kelas yang kita akan sepakati bersama. Sanggup akan melaksanakan dan menerapkan? Sanggup apa tidak? Sanggup. Suaranya kurang keras, sanggup apa tidak?